Karena kata dalil, kata Rasulullah, malam yahzan bimautil alim, fahuwa munafiqun. Orang yang tidak pernah berduka, tidak pernah khawatir ke atas meninggalnya para alim ulama, fahuwa munafiqun. Maka mereka termasuk orang-orang Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi. Masya Allah, ini burung. Hewan pun kalau dipelihara dengan baik mereka. Hidup ini bagaimana lingkungan, bagaimana yang memberi contoh. Kayaknya ini orang yang ngurusnya orang baik, hewannya baik. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayang yang di dunia, yang di langit pasti akan menyayangimu. Masya Allah, subhanallah. Assalamualaikum, Abah. Saya cari-cari di mana-mana, Abah nggak ada. Gimana sih, Bah? Bukan, Abah dari tadi. Dari tadi Tapi apa yang di sini? ini mah rada galak. Yang ini galak ini, iya. Jadi ini jadi burung-burung aja ada karakternya. Ada yang galak, ada yang baik nih. Kalau tadi Abah megang ini. Ya, ini si sayang, ini si sayang. Ini si raja, Abah sebelah sini tuh. Coba. Ya. Nah, ini tuh emang baik banget ini. Ini namanya ini kayak ketua raja. Iya, makanya saya panggilnya si raja. Awalnya panggilnya si ratu, kirain betina, ternyata dia jantan. Gimana cara membedakannya? Itu ini harus itu juga tes DNA. Oh. Beneran. Terus ada juga katanya bisa, kalau ada beberapa dilihat dari matanya, ada yang kakak tua itu. Ada yang merah sama yang hitam. Nah, kalau ini mah jinak banget. Jinak dikasih sholawat langsung naik. Oh, tadi kapan bisa naik? Sholawat naik ke sini. Masya Allah. Iya, tapi Mbak ini saya tanggung jawab ini malah. Ini tuh sebetulnya dilindungi, tapi saya tuh semua binatang-binatang di situ ada suratnya, Bah. Ya kan di sini juga dilindungi. Betul. Bukan dianiayai. Tapi ngomong-ngomong bentar. Ini pemirsa di rumah belum disapa dulu. Oh iya, betul. Kalau hari Sabtu Minggu pagi itu emang enak sekali kalau nonton MNC TV. Iya, betul. Karena ada Abah dan AA. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Para pencinta kesucian jiwa, jangan paling dari MNC TV setiap hari dan minggu. Insya Allah Sabtu dan Minggu ya, Bah ya. Nah, ini Bah yang membuat saya was-was, deg-degan, terus udah gitu juga jadinya tuh keeng itu bahasa Indonesia itu apa ya? Iya. Merasa takut, merasa sendiri. Ini kalau kita dilihat, Abah, aduh ya Allah, itu sekarang tuh baru juga awal tahun, udah banyak sekali habib, ulama besar, syekh yang meninggalkan kita selama-lamanya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya rahimin. Amin. Ada Habib Ali bin Abdurrahman As-Saigaf. Betul. Syekh Ali Jaber. Subhanallah. Betul. Kiai Haji M. Nuruddin juga. Dan lain semuanya. Sebelumnya ada juga Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham, Masya Allah. Aduh. Ya, kita kata orang Sunda mah keeng. Keeng. Tahu keeng, mereka belum tahu keeng tuh. Keeng itu apa ya? Was-was sendiri mencekam. Mencekam ya, perasaan mencekam ya. Bener gak katanya? Khawatir gitu ya. Perasaan ada apa ini. Tapi itu harus ada dalam diri kita. Karena kata dalil, kata Rasulullah, malam yahzan bimautil alim, fahuwa munafiqun. Orang yang tidak pernah berduka, tidak pernah khawatir ke atas meninggalnya para alim ulama, fahuwa munafiqun. Maka mereka termasuk orang-orang munafik. Jadi kalau kita diam-diam aja dengar Syekh Ali Jaber meninggal, Syekh Ali Jaber meninggal, Masya Allah, orang sekelas Syekh Ali Jaber yang hafil Quran, yang dakwahnya demikian menyejukkan, yang membangun peradaban. Karena kan yang namanya ulama ini ada penyebar peradaban, penebar peradaban. Think of tank gitu, think tank. Think, mikir, tankinya berpikir. Yang memberikan menyirami bumi dengan sebuah pengetahuannya. Kebayang tidak? Ketika seorang meninggal dunia, wafat, kemudian kita diam-diam aja, santai saja, seperti was-was. Ketika seorang artis meninggal, maaf ya artis, ketika seorang penyanyi meninggal, penyanyi dunia meninggal, wah teriakannya cukup dahsyat histeris. Tapi ketika seorang alim meninggal dunia, dia maka fahuwa munafiqun. Malam yahzan limautil alim fahuwa munafiqun. Barang siapa yang tidak merasa khawatir dengan meninggalnya alim ulama, maka dia termasuk golongan orang munafik. Ya Allah, tapi Bah, saya pernah baca juga gini katanya, kalau kita mau menghancurkan rumah mewah kita, kita akan menyelamatkan
barang-barang yang Barang-barang bagusnya dulu. Betul. Udah gitu baru dihancurkan buat direnovasi atau diratakan dengan tanah. Takutnya ini tuh jadi Allah tuh lagi ngambil manusia-manusia terbaiknya di muka bumi untuk dihancurkan buminya. Takutnya gitu Bah, karena tanda-tanda akhir zaman kan itu Ya, satunya. salah satu tanda akhir zaman itu adalah dicabutnya ilmu dari para alim ulama. Dan salah satu tanda akhir zaman itu adalah tempat bertanyanya orang-orang bodoh. Di tempat ditanyainya orang bodoh. Dia orang bertanya pada orang bodoh. Sehingga adallu menyesatkan. Adallu menyesatkan, saling menyesatkan. Itu salah satu contoh. Kalau hari ini kita melihat demikian, maka hati-hati. Mungkin saja ini adalah akhir daripada zaman kita. Oleh karenanya maka hati-hati dengan semua kejadian ini. Dan kita bercermin, waspada, dan tetap berhati-hati. Bagi kita mau kapan berakhir zaman ini tidak ada masalah. Karena keniscayaan bahwa akhir zaman itu akan ada. Dan tetapi yang paling penting buat kita adalah bagaimana mempersiapkannya itu. Ya, ya. Gitu kan? Apalagi dulu katanya Nabi Muhammad SAW juga pernah menyebutkan bahwa di zaman Nabi saja Ya, usia bumi itu sudah di ujung kuku. sudah di ujung kuku. Sebentar lagi tinggal Berarti kiamat. Ya, gitu. Apalagi di zaman ini, Pak. Betul. Apalagi sekarang musibah di mana-mana. Ah, betul. Tapi ada harapan juga dari Nabi. Kata Rasulullah, ketika masih ada orang yang mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah di muka bumi, maka Allah undurkan lagi 4.000 tahun usia dunia. Masya Begitu. Allah. Jadi mudah-mudahan seperti Syekh Ali Jaber meninggal dunia, saatnya memang sudah di titik itu. Insya Allah menumbuhkan para penghafal Al-Quran lebih banyak lagi. Betul. Sehingga kita masih ada waktu lagi untuk bertobat, Ya. untuk menambah pahala menghadapi ilahi Bukan nanti. cukup tidak hanya berduka, tapi bagaimana reaksi daripada duka itu dimanfaatkan, dijadikan giroh, semangat untuk kemudian menjadikan Syekh Ali Jaber baru untuk mengganti beliau. Karena seperti yang Abah sering katakan pada masyarakat bahwa mengganti sarjana itu penggantinya banyak. Tapi pengganti ulama itu susah. Iya. Satu ulama wafat, susah gantinya. Tapi ribuan sarjana wafat, ribuan gantinya. Gitu. betul, Juga kan betul. tahu sendiri. Sekali wisuda berapa ribu Wah, perguruan banyak. tinggi. Satu jurusan aja banyak berapa. Iya, bayangkan jurusan Dan- aja tuh. Iya, dan lulusan pesantren pun belum tentu jadi ulama. Belum tentu jadi ulama. Karena nanti ada kita akan cerita tentang bagaimana ciri-ciri yang ulama itu. Ada cirinya gitu kan. Bahwa bagaimana ulama itu disejajarkan dengan siapa. Seperti apakan oleh Allah dimuliakannya. Nanti kita akan cerita tentang itu. Yaudah kalau gitu Abah kita masuk dulu atau jalan-jalan keliling rumah dulu ya. Ayo. Oke, enggak. tetap Ini ya, masih Pak. tetap ini galak nih. Ini galak yang ini.